dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali hablun, pada tali. Ada yang mengartikan agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai, wala tafarraqu, wazkuru, dan ingatlah nikmat Allah alaikum, kepadamu ketika kamu dulu bermusuhan. Ketika kamu dulu bermusuhan, lalu Allah tautkan, ya. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah tautkan hatinya menjadi fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Jadi bersaudara itu sebuah nikmat, sebuah kenikmatan dari Allah. Dan keadaan bermusuhan itu sebenarnya sebuah lawannya nikmat, apa ya? Bencana lah gitu ya. Enggak nyaman hidup dalam peperangan gitu. Dulu Nabi memang ketika Islam pertama datang ke dunia Arab itu kan ditentang, ya. Jadi hanya sedikit yang mau menerima ajaran Rasulullah ketika periode Mekah itu. Jadi ketika Islam datang, orang Arab pun menentang, terutama tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh Quraisy itu menentang kehadiran Islam. Jadi di antara mereka akhirnya nanti bermusuhan. Tapi ketika sudah di Madinah, ketika sudah setelah Fathu Mekah, itu banyak sekali yang memeluk Islam dan terjadilah persaudaraan yang kuat. Persaudaraan itu adalah sebuah nikmat. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Itu luar biasa. Kita syukuri kalau hari ini itu kita damai gitu ya. Tidak dalam situasi yang sulit, misalnya seperti di Suriah gitu ya, di tempat lain. Terlepas sebabnya apa, ya. Apakah itu karena kerapuhan umat Islam sendiri atau karena skenario orang-orang yang di luar Islam. Terlepas dari itu, bahwa persaudaraan itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan. Wa kuntum ala syafa hufratin, dan dulu kamu itu kami selamatkan dari lubang api neraka itu, ya. Ketika kamu berada di tepi jurang neraka, lalu kami selamatkan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi perintahnya itu, fi'lul amrnya itu adalah supaya kita bersatu, berpegang teguh pada tali Allah, jangan bercerai-berai, jangan berselisih, bercerai-berai, berpecah belah, tafarraqu. Saya kira ini pedoman kita, ya, semua yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Al-Quran ini adalah sumber utama dari ajaran agama kita. Kemudian dalam surah Al-Hujurat ayat 10 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dan kalau ada di antara kalian itu yang berselisih, fa aslihu, didamaikan. Jangan dikumpuri, gitu ya. Jangan dikumpuri, tapi didamaikan. Fa aslihu baina akhawaykum. Jadi sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kalau ada yang berselisih, tolong didamaikan. Fa aslihu la'allakum turhamun, supaya kalian dapat rahmat. Nah, kalau kita mempelajari sirah nabawiyah sepanjang sejarah kehidupan Rasul, itu beliau selalu memperjuangkan kedamaian dan persaudaraan. Berusaha semaksimal mungkin menghindari peperangan atau permusuhan.
Ingat waktu kita coba kalau kita belajar tentang perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu butir-butirnya itu kalau secara logika itu sangat merugikan umat Islam gitu. Jadi butir-butir perjanjiannya itu banyak merugikan umat Islam. Tapi ada situ satu butir poin gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi kalau nanda tangani perjanjian itu tidak ada peperangan selama 10 tahun antara Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy. Nah, Nabi ngelihat itu, nggak apa-apa yang lain-lain dikorbankan. Yang penting damai ya Ustaz ya. Nah, yang penting damai. Nah, lu kalau lihat butir-butirnya itu bikin emosi gitu, sampai sahabat itu, waduh ini pelecehan ini. Tapi nggak apa-apa kata Nabi. Yang penting ada damai itu. Tidak memerangi, dia boleh berperang lagi selama 10 tahun. Tapi nanti faktanya baru jalan 2 tahun mereka membatalkan perjanjian itu. Jadi salah satu suku di antara mereka itu memerangi suku yang bersekutu dengan Nabi. Nah, atas dasar itu nanti terjadilah peristiwa Fathu Mekah, nanti latar belakang Fathu Mekah. Jadi sepanjang hidupnya Nabi selalu mengajak kita pada persaudaraan. Karena Islam itu sendiri artinya damai ya, membawa kedamaian, keselamatan. Salah satu artinya damai. Darussalam, negeri yang damai. Kemudian kenapa terjadi berbeda pendapat? Karena memang Allah takdirkan kita itu diciptakan ada yang jadi laki-laki, ada yang jadi perempuan. Ada yang sukunya A, sukunya B, bangsanya juga beda-beda. Ada yang warna kulitnya coklat, ada yang hitam, ada yang putih, bule gitu ya. Rambutnya juga macam-macam, ada yang rambutnya hitam, ada yang keriting, ada yang lurus. Macam-macam. Jadi pada dasarnya memang kita diciptakan berbeda-beda dan kemungkinan akan terjadi perbedaan itu juga sangat besar. Nah, saya kira 3 ayat ini menjadi landasan lah, cukup pegangan kita bahwa sebisanya kita tidak berselisih. Di dalam ada kaidah di usul fikih itu nanti ada dibahas yustahabbul khuruj minal khilaf gitu ya. Usahakan, dianjurkan kita itu khuruj minal khilaf, menjauhi dari perselisihan, perbedaan. Kalau bisa itu dijauhi. Nah, ini contoh cara bersikap dalam perbedaan pendapat. Nah, ini ada kisah Imam Malik, Imam Syafi'i dan buah anggur. Mungkin masih ingat ya. Imam Malik itu adalah guru Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Dibalik gitu ya. Biar ngeh gitu. Antara guru dan murid ini sering berbeda pendapat. Salah satunya terjadi debat, perbedaan dalam satu belajar gini, berdebat. Kata Imam Malik, rezeki itu diberikan Allah tanpa sebab, bisa tanpa sebab. Kalau Allah menghendaki, bisa aja. Kata Imam Syafi'i enggak, harus ada ikhtiar. Harus ada ikhtiar, enggak bisa rezeki itu datang sendirinya. Nah, berdebatlah, masing-masing punya dalil kan? Nah, kalau yang Imam Malik itu bahwa di dalam ayat kan banyak tuh, Allah memberikan rezeki pada orang yang dia kehendaki. Mayyasha
yarzuq may yasha, gitu kan. Tapi di ayat yang lain harus ada usaha, itu ikhtiar. Nah, berdebat itu. Selesai pengajian begini, pulang. Di tengah jalan Imam Syafi'i itu lihat orang lagi memanen anggur. Wah, kata Imam Syafi'i, kesempatan nih, saya ikut manen gitu. Jadi dia bantu manen. Nah, setelah selesai manen, dikasihlah upah, diberi anggur banyak gitu. Nah, kata Imam Syafi'i, nah ini kesempatan nih, saya balik lagi dah ke guru, saya ingin buktikan bahwa pendapat saya benar. Akibat saya berikhtiar membantu manen, saya dapat rezeki anggur. Dibawalah tuh anggur ke rumah guru tadi, disampaikanlah oleh Imam Syafi'i. Nah, Ustadz, ana barusan dapat rezeki ini karena ana ikhtiar. Ana bantu tukang kebun tadi memanen. Ini rezeki saya, hasil ikhtiar saya. Nah, lalu setelah mendengar itu, Imam Malik tertawa. Lalu beliau ambil anggur itu, beliau makan. Dimakan oleh beliau. Kamu ikhlas ya ini saya makan? Iya, silakan guru. Silakan dimakan. Nah, saya dari tadi pagi sampai sore ini saya nggak kemana-mana. Saya di rumah saja. Sambil saya bayangin, ini panas-panas gini enak kali ya kalau makan anggur gitu. Kata gurunya. Nah, tiba-tiba kamu bawa anggur. Jadi saya nggak ngapa-ngapain, saya seharian di rumah aja nih. Nah, saya dapat anggur. Nah, habis itu ketawa Imam Syafi'i. Jadi dua-duanya ketawa. Jadi selesai. Jadi kadang-kadang masalah itu, perbedaan itu hanya terjadi di kata-kata, terjadi di pemikiran. Dalam faktanya bisa aja dua-duanya, ya kan? Dua-duanya benar gitu. Ya Pak Agung ya? Nah, jadi nggak ada yang salah. Ada yang salah nggak? Nah itu. Jadi kadang-kadang hidup itu kita nggak bisa hitam putih. Kalau ada yang benar pasti ada yang salah gitu ya. Nah, jadi indah gitu ya. Akhirnya tertawa bersama. Betapa kita itu sama-sama lemah sebenarnya. Kita manusia ini terlalu lemah kadang-kadang untuk menilai suatu itu saya yang benar, itu kamu yang salah gitu ya. Itu terlalu lemah sebenarnya kita. Nah, kemudian kisah yang kedua. Ini perbedaan pendapat yang kedua. Jadi ketika selesai perang Khandaq, Bani Quraisyah itu, yaitu suku Yahudi di Madinah, itu bersekongkol ya, membelot itu, bersekutu dengan musuh. Nah, ketika perang Khandaq itu selesai, Nabi dikepung ya. Perang Khandaq itu disebut juga dengan perang Ahzab. Dalam Al-Quran disebut perang Ahzab. Kenapa disebut perang Ahzab? Karena musuh paling besar Nabi itu banyak banget. Ahzab tuh Hizbun, Hizbani, Ahzab. Dari berbagai suku itu bersatu mereka mengepung Nabi. Jumlahnya musuh itu melebihi jumlah penduduk Madinah. Nah, untungnya ada strategi sahabat itu yang menggunakan parit ya, digali parit itu. Nah, itu strategi canggih gitu ya zaman itu. Sehingga kuda, onta musuh itu nggak bisa nyebrang. Kalau udah terjun, mendem itu kan, tinggal dipanahi gitu. Nah, mereka nggak berani.
Akhirnya hampir seminggu mereka itu berkemah di sekitar itu, berpikir gimana caranya menerobos khandak itu, parit itu. Tapi Allah berkehendak, tiba-tiba nanti ada badai pasir yang sangat dahsyat. Maka mereka kucar kacir, ada yang tertimbun pasir itu, ya, termasuk kendaraan mereka, kuda dan untanya juga berantakan. Akhirnya kaum muslimin di Madinah selamat dari kepungan itu. Nah, setelah itu Nabi tahu Bani Quraisyah yang sebenarnya itu di bawah kewenangan Nabi, ya, penduduk Madinah, dia berkhianat. Nah, maka diutuslah ini rombongan, kata Nabi berpesan. Nah, perintah Nabi itu adalah janganlah kalian melaksanakan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Itu perintahnya Nabi. Janganlah kalian sholat asar sampai kalian nanti tiba di perkampungan Bani Quraisyah. Nah, jalanlah sahabat ini. Ternyata sudah waktu masuk asar, masih jauh perkampungan. Sampai mau habis waktu asar itu, masih jauh perkampungan Bani Quraisyah. Bingunglah ini gimana kita sholat asar dulu atau ikuti kata Nabi? Gitu. Kalau ikuti kata Nabi lewat waktu asarnya. Nah, akhirnya pecah dua rombongan itu. Satu yang berijtihad, dia sholat asar. Nah, yang lainnya tetap memegang kata-kata Nabi, sholat asarnya nanti di Bani Quraisyah walaupun waktunya lewat. Nah, setelah kejadian itu dua-duanya lapor ke Nabi, datang ke Nabi. Wahai Rasulullah, kemarin tuh ceritanya begini. Nah, diceritakanlah. Jadi sebagian kami sholat, tapi tidak di Bani Quraisyah karena kami takut waktu asar habis. Tapi yang lain sholatnya mengkoda atau apa itu, ya, di Bani Quraisyah. Mana yang benar? Nah, Nabi tidak menjawab. Nabi tidak menyalahkan salah satunya. Jadi dua-duanya dibenarkan oleh Nabi. Nah, yang satu yang tidak mau sholat di waktunya itu, dia sholat di Bani Quraisyah walaupun waktunya lewat. Dia berpegang teguh secara tekstual harfiah dengan pesan Nabi. Kelompok yang kedua yang sholat, dia memahami konteksnya. Dia pakai logikanya. Sekarang waktunya mau habis, gitu kan? Konteksnya, keadaan nyatanya, keadaan konkretnya, waktu sholat asarnya mau habis. Maka dia ambil keputusan, saya sholat, walaupun secara harfiah menyalahi perkataan Nabi. Nah, jadi bapak-bapak sekalian, banyak sekali dalam kehidupan kita beragama itu perbedaan terjadi antara hal tekstual dan kontekstual. Contoh misalnya, secara teks di ayat itu mengatakan kalau mencuri potong tangan. Tapi banyak ulama tidak menerapkan. Ya. Termasuk di Indonesia ini, kalau mencuri potong tangan enggak? Enggak. Ayatnya bunyinya gimana? Potong kan? Kalau kisos juga gitu kan? Di penjara kalau kita. Itu teks. Kalau teksnya itu potong tangan. Kalau membunuh dibunuh. Di ayat malah dikatakan al-amfu bil amfi, hidung dengan hidung, lagi mata dengan mata, telinga dengan
Kalau ngerusak telinga orang ya rusak juga telinganya, kalau ngerusak hidung orang rusak juga gitu. Kalau membunuh dibunuh juga. Itu tekstual loh, itu jelas loh. Bukan ayat mutasyabih. Itu ayat jelas sih. Nah, cuman ulama kita akhirnya lari ke konteks. Kontekstualnya di sini nggak biasa gitu. Budaya di kita tidak seperti itu. Di Malaysia juga enggak, gitu ya. Di banyak negara lain. Hanya Arab Saudi mungkin ya, yang dipotong tangan ya. Sekarang masih kan ya? Ya. Nah, apalagi di Al-Quran itu banyak yang kita nggak bisa menjalankan secara teks, terpaksa dengan konteks. Jadi dua-duanya dibenarkan. Ada lagi kisah dua orang sahabat dalam perjalanan tidak menemukan air. Lalu mereka bertayamum. Jadi di sana biasa bertayamum ya, di padang pasir itu, di gurun. Kalau musafir itu kalau nggak ketemu air, tayamum. Maka dua-duanya sholat. Setelah sholat mereka jalan. Nggak jauh dari situ ketemu air. Nah bingung lah. Kita nih sholat lagi atau nggak usah lagi? Nah akhirnya dua orang nih beda. Saya enggak katanya. Saya udah nggak sholat lagi. Karena tadi niatnya udah tayamum. Kata yang lain, kayaknya nggak enak nih. Saya sholat lagi deh gitu. Nah pas ketemu air wudhu dia sholat lagi. Jadi 2 kali sholat dia. Nah setelah itu menghadaplah kepada Nabi minta fatwa mana yang benar. Nah kata Nabi, ini di sini dikatakan faqala summa ataya, kemudian datang keduanya, ataya kalau 2 orang ya. Kemudian datang keduanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi fazakara zalika lahu, diceritakanlah hal itu kepada Rasul. Faqala lilladzi lam yu'id, lalu Nabi bersabda kepada sahabat yang tidak mengulang, lam yu'id, asabta as-sunnah wa azzatka sholatuk, kamu benar, sudah sesuai sunnah dan kamu mendapatkan 1 pahala dari sholat kamu. Wa qala lil akhar, lalu Nabi bersabda kepada yang mengulang, yang satunya lagi, lakal ajru, bagimu pahala marratain, 2 kali. Jadi marratain. Jadi dapat 2 pahala. Nah, jadi jangan dikafirkan ya, kalau berbeda-beda gitu jangan dikafirkan. Misalkan kamu salah, kafir. Kamu ini jangan. Ini dua-duanya dapat pahala. Kadang-kadang kan kita gitu ya. Kunut, enggak kunut. Nah, saling kafir. Jadi seringkali kita tuh hitam putih melihat sesuatu itu. Nah, itu dalam perbedaan pendapat banyak contoh-contoh yang tidak ada yang salah sebenarnya. Kemudian para nabi juga berbeda pendapat. Nah, jangankan kita, nabi juga beda pendapat loh. Ini dalam surah Al-Anbiya ayat 78 79. Perbedaan pendapat antara Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Ini anak sama ayah ya? Ya. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud itu anaknya bapaknya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud. Ini beda pendapat. Jadi ada tetangganya itu punya ladang gitu, punya kebun.
Terus ada yang punya kambing, kambingnya tuh lepas, makanin lah, merusak kebun itu, ladang itu. Dimakanin lah, misalnya nanam apa ya, kambing tuh suka apa? Singkong. Habis singkong orang itu dimakanin sama kambing itu. Nah, maka mengadulah yang punya kebun. Yang punya kebun mengadu kepada Nabi Daud. Nah, kata Nabi Daud, ya sudah, sebagai gantinya kamu ambil kambing itu. Yang punya kambing gak boleh marah ya, karena kambing kamu sudah merusak ladangnya orang itu. Sebagai gantinya kambing. Kambing itu milik kamu. Kata Nabi Sulaiman, nggak bisa gitu. Nah, yang punya kambing juga keberatan kan? Yang punya kambing keberatan. Kata Nabi Sulaiman, oke, sekarang kambing itu kamu ambil. Terus kamu yang punya kambing, tanam ulang singkongnya. Perbaiki ladangnya dia ini. Tanam lagi. Begitu sudah tumbuh, kambingnya kembaliin. Nah, kambingnya dikembaliin. Nah, maka turunlah ayat yang 79 ini mengatakan pendapatnya Sulaiman itu lebih tepat. Fafahamna ha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum. Nah, tafsirnya itu hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu. Jadi pendapatnya Nabi Sulaiman yang dianggap Allah lebih baik dari pendapatnya Daud. Ini Nabi juga beda pendapat, bisa beda pendapat. Apalagi kasusnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Wah, itu berat banget ya Ustaz. Berat itu. Di depan matanya Nabi Khidir itu membunuh anak kecil. Pertama melobangi perahu. Kedua membunuh anak kecil lagi main. Wah, itu berat loh, Pak. Nah, Nabi Musa protes. Nggak terima Nabi Musa. Nah itu. Jadi, bahkan malaikat juga bisa beda pendapat ya. Ini ada ceritanya dalam Sahih Bukhari Muslim ya. Itu kan masih ingat cerita laki-laki yang ingin bertobat. Dia sudah membunuh orang 99. Dia ingin tobat, datanglah ke ulama gitu. Kata ulamanya, wah, nggak bisa kayaknya diampuni nih, kamu terlalu gede dosanya. Sudah bunuh 99. Namanya preman digituin, kaget. Akhirnya tuh dicekik lagi tuh, ulamanya dibunuh. Genaplah jadi 100. Genap jadi 100 ya. Lalu dia mikir, terus kemana saya harus bertobat nih, mencari panutan. Dia dengar ada ulama lagi di sana. Bisa nggak saya ini diampuni gitu? Dia ingin taubat. Nah, maka dalam cerita diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim ini, dia berjalan, preman tadi itu berjalan menuju ulama, mencari ulama lagi untuk dia bertobat. Nah, di dalam perjalanannya itu ternyata dia meninggal. Nah, bingunglah dua malaikat ini. Nah, beda pendapat. Kata malaikat azab, itu milik saya akan seret ke neraka. Dia bunuh udah 100 orang. Kata malaikat rahmat, nggak bisa, dia ingin tobat. Nah, nggak bisa nih. Di riwayatnya itu begitu. Tarik-tarikan.
Nah, akhirnya terpaksa Allah utus malaikat ketiga sebagai penengah. Kata malaikat itu gini, pesannya Allah punya diukur jaraknya antara dia membunuh yang 100 itu sama ke rumahnya ke ulama itu. Lebih jauhan mana jaraknya? Lebih dekat atau lebih jauh ke tempat dia membunuh terakhir tadi? Setelah diukur jaraknya lebih dekat kepada ulama yang ingin dia datangi itu. Nah, akhirnya dia menjadi milik malaikat rahmat. Ceritanya gitu. Nah, dia menjadi husnul khotimah. Menjadi husnul khotimah. Jadi jangan khawatir kalau kita berbeda pendapat dengan kawan, biasa, dengan siapapun itu biasa. Yang penting nanti tetap beretika, tetap santun ya. Nabi pun berbeda pendapat, sahabat dulu berbeda pendapat. Bahkan malaikat juga berbeda pendapat. Nah, dalam masalah benar atau salah, kalau dua-duanya punya dalil kuat, biarlah serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak perlu sampai kita bertengkar berlama-lama atau tidak berteguran, putus silaturahmi, jangan. Jadi masing-masing punya argumen, gak apa-apa, dah serahkan pada Allah dan Rasulnya. Ibaratnya kita tawakalkan. Nah, kita serahkan. Allah lah yang paling tahu mana yang benar. Yang penting niatnya kita itu tulus. Nah, niatnya kita berbeda pendapat itu memang tulus mencari yang benar dan yang salah. Mencari kebenaran. Tapi silaturahminya tetap dijaga. Nah, itu sesama muslim. Bahkan di ayat Quran surah Thaha ayat 44 ini ada etika juga kepada yang beda keyakinan. Ini Allah Faqula, Allah berfirman kepada keduanya, kepada Musa dan Harun. Ini cerita Allah berfirman kepada Musa dan Harun ketika mengutus mereka untuk bertemu Fir'aun. Jadi Allah mengajarkan pada Musa dan Harun cara etika berbicara kepada orang yang berbeda keyakinan, kepada penguasa juga ya, raja ya. Kata Allah, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, kepadanya itu Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia yatazakkar, dia ingat, dia insaf gitu ya, au yakhsha, atau dia takut pada Allah. Jadi semangat dakwahnya tetap dapat gitu ya. Dakwahnya itu kan, niat dakwah itu kan kita ngajak orang kepada kebaikan. Nah, yang kita tidak suka itu kan dosanya ya. Ya kalau orang berbuat dosa itu yang kita benci dosanya atau maksiatnya, bukan orangnya. Ya kan? Kalau orangnya itu kita tetap doakan. Kita tetap doakan semoga nanti satu saat dia menjadi baik. Nah, jadi tetap menggunakan kata-kata yang qaulan layyina, kata-kata lembut gitu ya,
kata-kata yang beretika. Kemudian jangan keras dan kasar dalam berkomunikasi. Jadi kalau berbeda pendapat atau apa itu tetap kalau netizen sekarang tuh nggak kuat saya baca. Kalau buzzer tuh aduh, ngeri bahasanya. Sama orang tua gitu ya, mengomentari orang tua atau orang apa, mengomentari ulama sesepuh itu kadang kata-katanya itu, aduh, nggak, saya skip aja tuh, ngeri banget gitu ya, kasar, keras dan kasar. Nah, jadi itu bukan ajaran agama kita. Kalau fabima rahmatin minallah lintalahum, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, kalau kamu bersikap keras lagi berhati kasar, lam faddu min haulik, nanti mereka jauh lari dari kamu. Nah, jadi dalam teori dakwah itu nggak kena seperti itu, apalagi sesama muslim, sesama saudara muslim. Nah, ini juga sudah sering kita dengar, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini etika kita berdakwah. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi kalau terpaksa berdebat, jadala yujadilu itu berargumentasi gitu ya. Bermujadalah itu apa ya? Kalau terpaksa berdebat itu, tolong berdebatnya yang cara terbaik, kata Allah, ahsan. Nah, yang cerdas lah itu debatnya itu. Jangan debat kusir. Nah, debatnya yang cerdas gitu ya. Kemudian wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illal ladzina zalamu minhum, kecuali yang zalim. Nah, etika berdebat dengan orang yang berbeda keyakinan juga, karena supaya nggak antipati ya, maksudnya itu. Jadi menyebarkan kebenaran itu kalau dengan cara yang santun, yang baik gitu ya, atau dengan akhlak, atau dengan prestasi, atau dengan contoh-contoh yang baik. Nah, itu biasanya lebih masuk gitu ya, lebih masuk. Nah, kecuali illal ladzina zalamu minhum, kecuali dengan orang-orang yang zalim. Nah, bujanda. Kalau orang zalim tuh kita keras, boleh keras. Yang zalim, yang memerangi itu harus dilawan, keras. Nah, jadi dipilah-pilah. Kemudian ini ada hadis riwayat Muslim, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syana. Sesungguhnya tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan mengindahkannya. Jadi kesantunan, kelembutan itu bikin indah. Ada orang namanya Rifki ya, dokter Rifki.
Rifki itu santun. Kalau hilmi itu lemah lembut ya. Hilm. Hilmi, rifki, santun. Innar rifqa, kesantunan, kelembutan itu membuat sesuatu jadi indah. Kalau kelembutan itu hilang dari diri kita, hilang keindahan itu. Nah, atau hilang dari sesuatu. Kalau kesantunan, kelembutan itu hilang, yanza, lepas dari diri kita, itu hilang juga keindahannya. Bikin kita jadi, kalau nggak indah berarti jadi buruk. Nah, hilang keburuk, jadi buruk ya. Nah, menjadi buruk. Nah, kemudian dikatakan lagi hadis selanjutnya, man yuhramur rifqu yuhramul khairu. Barang siapa yang tidak terdapat kelembutan padanya, maka tidak ada kebaikan padanya. Nah, jadi memang akhlak itu ya, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, kata Nabi. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Aksaru man yadkhul jannah ahsanuhum khuluqa. Yang paling banyak nanti yang masuk surga itu adalah orang yang akhlaknya terbaik. Itu nanti. Yang orang banyak masuk surga itu nanti yang ahsanuhum khuluqa, akhlaknya terbaik. Nah, ini tadi yang saya katakan, ada kaidah dalam fikih ya, qawaidul fikih, yustahabbul khuruj minal khilaf, dianjurkan keluar dari perselisihan. Jadi anjuran menghindari perselisihan. Jadi selagi bisa tidak berselisih itu diutamakan. Selagi bisa dihindari, hindari. Berselisih itu kalau bisa dihindari, dihindari. Bahkan dikatakan di sini, apabila meninggalkan sebahagian hal yang disunahkan akan memunculkan maslahat yang lebih dominan dan menutup khilaf, perkara sunnah tersebut tidak mengapa, bahkan sebaiknya ditinggalkan. Jadi perkara sunnah itu kadang lebih baik ditinggalkan daripada menyulut perselisihan. Daripada itu nanti kalau dilaksanakan menyulut perselisihan, khilaf di kalangan umat, walaupun itu sunnah, lebih baik hindari aja. Nah, ini kata ulama fikih. Daripada nanti kalau berselisih banyak, nanti malah banyak dosanya. Niatnya ingin dapat pahala, malah memicu jadi banyak perselisihan, jadi banyak dosa, gitu ya. Nah, jadi kalau bisa itu dihindari. Ini tadi kembali pada Al-Quran dan hadis. Kemudian menghindari sikap berlebihan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Abbas, iyyakum wal ghuluwa fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Jauhilah sikap berlebihan, karena telah binasalah orang-orang yang bersikap berlebihan. Orang-orang dahulu ya, man kana qablakum. Nah, kemudian ini sedikit kiat
menghadapi perbedaan pendapat. Ini mah dari saya ngumpul-ngumpulin. Pertama, husnuzon. Jadi kalau berbeda pendapat itu pertama husnuzon. Dengan siapapun husnuzon, berbaik sangka. Kedua, utamakan ukhuwah Islamiyah. Ketiga, berpikir positif. Kalau orang berpendapat sesuatu itu pasti ada yang ingin dia sampaikan, yang menurut dia penting. Nah, kita dengerin yang menurut dia itu penting. Nggak mungkin dia ngomong sesuatu itu nggak penting gitu ya, kalau dia sampaikan. Nah, jadi kita dengerin pendapatnya, nanti kita introspeksi diri kita juga. Jadi saling belajar, nanti terjadi saling belajar. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi tenang, sabar, itu nanti dapat rahmat, ya. Karena kita ini masing-masing kita banyak banget kelemahan. Kita sama-sama kurang ilmu, banyak banget keterbatasan. Manusia itu keterbatasannya banyak banget. Kemudian menjaga kehormatan. Walaupun kita berbeda pendapat dengan saudara kita, jangan dicela, jangan dibuka aibnya. Nah, jaga kehormatannya. Nah, di dalam hadis dikatakan, man satara musliman satarahullah fi yaumil qiyamah. Barang siapa menutupi aib saudaranya, nanti Allah akan tutupi aibnya nanti di akhirat, di yaumul qiyamah. Kemudian introspeksi diri. Nah, jangan-jangan kita juga ada salah. Nah, pendapat kita ada benarnya, ada salahnya juga. Dia juga begitu, boleh jadi pendapatnya ada benar, ada salahnya juga. Kita ambil sisi baiknya. Berlapang dada menerima masukan. Nah, itu penting. Kita akan menjadi orang yang meningkat kualitas diri kita. Kalau kita menerima masukan, kita perbaiki menjadi meningkat, dan kita berterima kasih atas masukannya karena membuat kita menjadi lebih berkualitas. Kemudian menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Nah, daripada menjadi fitnah, mungkin lebih baik dihindari. Kemudian berkomitmen dengan adab-adab Islam dan hanya berkata-kata yang santun dan menjauhi kata-kata yang tidak pantas. Jadi kita tidak ikut-ikutan. Tidak ikut-ikutan kalau ada yang kasar-kasar itu nggak usah ikut-ikutan, gitu ya. Karena tidak menyelesaikan masalah. Biasanya kalau kasar, kalau itu bahkan menambah masalah. Bisa menambah kebencian. Nah, kemudian dari surah Al-Maidah ayat 2 dikatakan, jadi perintah saling bantu-membantu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan, dan larangan berbuat dosa dan permusuhan. Ini panjang sebenarnya ayatnya, saya ambil setengahnya lah gitu ya, yang relevan dengan ini. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas. Nah, jadi tidak boleh kebencian kita itu membuat kita berbuat yang melampaui batas. Dan hendaklah tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, jadi ada perselisihan, ada permusuhan, ada apa tuh? Itu
cepat-cepat diselesaikan. Saling mendoakan. Nah, di dalam sholat Jumat itu selalu di akhir khutbah itu selalu ada doa ya. Nah, jadi kalau ada muslim saudara iman kita anggap salah lah, misalnya saudara kita seiman itu ada yang salah, kita doain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kita doain tuh. Kita doain semua saudara kita yang muslim, saudara kita yang mukmin, yang masih hidup kita doain, yang sudah meninggal kita doain. Itu perintah. Kalau ada saudara kita anggap salah ya kita doain supaya dia nanti baik. Ini ada hadis dari Syarah Riyadhus Shalihin jilid 6 ya, halaman 54. Ad-du'a bi zahril ghaib yadullu dalalatan wadihatan ala sidqil iman. Doa mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya. Jadi kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya menunjukkan jujurnya keimanan seseorang. Nah, hal ini karena Nabi SAW bersabda, tidaklah sempurna keimanan kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Ini sangat terkenal ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kemudian, nah ini pahala Bapak sekalian, pahala orang yang mendamaikan. Jadi kalau ada saudara kita berselisih, pahala mendamaikannya itu lebih besar dari pahala puasa, sholat dan sedekah. Nah ini ya, hadis riwayat Abu Dawud. An Abi Darda qala Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyam wassalah wassadaqah. Dari Abi Darda berkata, Rasulullah SAW bersabda, ala maukah saya beritahu kalian, ala ukhbirukum, maukah jika aku kasih tahu kalian suatu perkara yang kalau kamu kerjakan itu pahalanya lebih afdol gitu ya, daripada siam, puasa, sholat dan sedekah. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu kami ingin tahu. Qala, Rasulullah bersabda, islahu zatil baini, mendamaikan dua orang yang berselisih, wa fasadu zatil baini, dan kerusakan orang yang berselisih itu al-haliqah. Al-haliqah itu pencukur ya Ustaz ya. Pencukur itu maksudnya di sini menghabisi amal ibadahnya. Jadi dia rajin sholat sunat, rajin puasa, macam-macam, itu hilang nanti pahalanya. Kalau dia berselisih dengan saudaranya, nggak berteguran sama saudaranya. Jadi memang penting banget ya persaudaraan dalam Islam itu. Jadi kalau sampai kita berselisih dengan saudara terus tidak berteguran, itu menghabisi amal kita habis ya, tekor nanti. Bisa jadi orang muflis nanti, kelihatan rajin ibadah gini-gini tapi punya musuh. Nah itu bahaya itu, nggak cepat-cepat diselesain. Itu jadi haliqah. Perselisihan itu jadi mencukur amal-amalnya, nanti habis dimakan amal-amal ibadahnya nanti. Sebaliknya orang yang mendamaikan itu dapat pahala yang sangat besar. Saya kira itu kesimpulannya, berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda pemikiran, bahkan berbeda keyakinan itu sudah ada sejak zaman Nabi dan para sahabat. Bahkan sejak zaman nabi-nabi dulu. Tetapi perbedaan itu tidak boleh merusak
persaudaraan. Banyak sekali ayat atau hadis yang dapat menjadi rujukan agar kita santun dalam berbeda pendapat. Substansi atau inti dari dakwah adalah membantu orang. Ya, kita berdakwah itu adalah membantu orang yang belum baik atau yang tidak baik menjadi muslim atau mukmin yang baik, yang soleh, solehah. Tujuannya dakwah kan itu ya, memperbaiki orang supaya tadinya orang tidak baik menjadi baik. Membantu menghantarkan seseorang untuk mendapat hidayah Allah. Jadi kita nih dai itu tugasnya hanya membantu menghantarkan. Kalau hidayah itu masalah prerogatifnya Allah. Kita dai ini hanya menghantarkan. Yang kita benci perbuatan dosanya, bukan orangnya, bukan keluarganya, bukan jenis kelaminnya, apalagi sukunya, gitu ya. Tadi di atas syu'ubau wa qabaila li ta'arafu. Jadi, nah sambil kita doakan agar suatu saat orang tersebut menyadari kesalahannya, dosanya dan menjadi muslim atau mukmin yang soleh dan solehah. Saya kira itu cara kita menghadapi perbedaan pendapat dari kisah-kisah di atas. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ayah, ya.